Yang saya hormati pimpinan DPRD bersama anggota, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau pejabat yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 2, staf ahli Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK, Darul Wanita, Bayangkari, Persib, para pimpinan perangkat daerah, Pak Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin sekalian, insan pers, singkatnya hadirin sekalian yang selamat saya banggakan. Selamat siang, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Penuh. Dari ini baik pada anak itu dari itu juga baik. Nanti mengawali sambutan ini saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan pemilik hidup dan kehidupan ini yang telah memberikan kesempatan kita untuk mengikuti acara pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Saya pikir ini adalah suatu berkat yang luar biasa yang mungkin bagi orang tertentu adalah suatu hal yang terlaksana secara struktural atas kebijakan pemerintahan nasional. Tetapi dalam keyakinan iman kita, siapapun kita dan agama apapun, bahwa tidak ada yang kebetulan di kolom langit. Semua dalam rancangan Sang Khalik Arsitek Agung itu sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu dengan adanya perpanjangan ini semakin memberi tantangan bagi kita. Kita adalah pemimpin penuh paternal tinggi kebetulan orang mengenal mereka rata pada lokal di mana kita berada. Kita pemimpin di daerah, baik itu sebagai kepala desa maupun sebagai BPD. Dan pemimpin itu adalah pusat kecenderungan. Kalau pemimpinnya baik, pikirannya baik, hatinya baik, niatnya baik, pekerjaannya baik, insya Allah kalau Tuhan perkenankan pasti rakyatnya baik dan Bapak Ibu saudara. Oleh karena itu, saya berharap dengan sungguh momentum hari ini harus dimaknai sebagai sesuatu yang memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat bagi kita untuk berbuat yang lebih baik. Bapak Ibu saudara sekalian, saya Bupati Sumber Timur dilantik bersama Kadar Melawat sebagai pasangan 26 Februari 2021 dengan tagline Sehati, sejahtera, harmoni, dan tertib. Dan Sehati itu adalah kontrak politik saya, dan atas dasar kontrak politik itu maka terpilih untuk periode 2020-2025 Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga dengan kalau hari ini seluruh masyarakat yang 262.000, 22 camat, 140 desa, 44 penjabat kepala desa sehat, ya memang itu kontrak politik, tidak ada yang salah Bapak Ibu saudara sekalian. Karena sejahtera, harmoni, dan tertib itu kontrak politik saya. Dan karena kontrak politik itu berlaku dari 2020 sampai dengan 2025. Itu saudara sekalian. Jadi kalau ada yang bilang saya tidak sehati, itu yang salah sih. Itu yang keliru. Nah, kita ngomong ini kan kita ngomong normatif, legalistik, formal. Karena ada dalam RPJMD itu sejahtera, harmoni, dan tertib. Terlepas dari nanti apakah itu sehat dipakai lagi atau tidak lagi, nanti KPU yang akan menentukan nanti ketika ditetapkan. Tetapi hari ini sejahtera, harmoni, dan tertib, jalan amin menjadi tagline kepimpinan KPDB 2020-2025. Kalau iya itu berbeda. Walaupun mungkin ada 1-2 orang yang cemberut negara ini.
artinya apa dalam alam demokrasi biasa? Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Dan tidak bisa kita memaksakan orang harus menerima semua. Tidak bisa, tidak ada itu. Tuhan Yesus sudah diterima ya, untuk secara tersebut. Oleh karena itu dalam posisi seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya mau sampaikan kepada kita semua bahwa momentum hari ini momentum bersejarah buat kita dan harus kita maknai sebagai berkat yang luar biasa dari Tuhan dari kehidupan ini. Ibu Bapak Saudara sekalian, hari ini sesuai dengan aturan undang-undang itu, kita tahu bahwa ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perpanjangan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Tadi kita dengar dari 2020, 2019 ke 2025, jadinya 2019, 2027, yang 2022 ke 2028 menjadi 2022, 2030. Dia lari lewat semua ya. Dia lari lewat. Sudah habis pemilihan bupati 2024, bupati yang sudah sampai terpilih nantinya dia lari lewat dan sampai 2030. Itulah fakta, itulah realita. Oleh karena itu kita terus lagi bertanya. Kalau dulu kita bertanya setiap akhir pelajaran, kita tanya setiap musyawarah kita, malah bagaimana kita ini yang saya mengikuti juga di WA grup kepala desa. Ini kita 6 tahun sudah setengah mati. Ini mau diperpanjang menjadi 8 tahun. Saya bilang begini, kalau orang yang mempertanyakan itu sesungguhnya dia sedang mempertanyakan berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Dan tidak pernah sudah kita bertanya. Seharusnya yang kita respon kita adalah syukur bila saya diberi kesempatan lagi untuk berbuat baik bagi masyarakat saya. Itu baru dia kebandekan top. Ibu Bapak Saudara sekalian, saya berharap bahwa perpanjangan ini juga dimaknai dan juga akan diresponi dengan tanggung jawab. Kita dengar dari Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD menyampaikan bahwa banyak persoalan sosial di masyarakat, di antaranya stunting, dan kemiskinan ekstrim, dan berbagai hal lain, infrastruktur dan seterusnya. Khusus yang berkaitan dengan stunting, di awal kepemimpinan ketika dilantik 21%, hari ini 11,8%. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap 11,8% ini dia harus turun lagi. Mengapa saya terus memandangkan bahwa stunting itu kalau bisa tidak boleh ada di bumi seperti ini? Karena keterpanggilan saya, nurani saya memanggil saya, hati nurani saya mentuk terus untuk menyatakan bahwa yang stunting itu sudah dapat kita pastikan dia tidak bisa bersaing untuk 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena stunting sesungguhnya dia menjadi kerdil. Tidak hanya kerdil fisiknya, tetapi juga kerdil kapasitas otak yang dia mengecil. Oleh karena itu, kalau ada anak kita, ponakan kita, cucu kita yang stunting, saya pikir itu kita harus berjemaah menyatakan ya, bahwa kita berdosa terhadap generasi penerus. Ibu Bapak Saudara sekalian, juga kemiskinan ekstrim, ya, yang lalu 63.000 sekian, sekarang tinggal 25.000 sekian, itu turun kurang lebih hampir 60%. Tetapi bagi saya masih terlalu banyak itu, karena parameternya adalah dia penghasilannya itu kurang lebih 300.000 sebulan itu, berarti satu hari itu 10.000 penghasilan. Sementara kita tahu bahwa tidak ada orang yang makan satu kali saja, pasti paling kurang 2 kali, bahkan ada 3 kali, bahkan ada 4 kali. Ya, yang makan, yang senang makan mungkin, ya, yang tidak senang makan, yang mencintai kesehatannya dia akan jaga. Oleh karena itu saya berharap dengan sungguh kecaman bahwa desa juga ini PR berat, sehingga serta BPD juga
ya secara bersama-sama memikirkan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu kalau kita menjadi orang yang dituakan, dihormati di desa, saya berpikir Bapak Desa dan BPD bangun sinergitas, bangun kolaborasi, bangun rasa pengertian, saling menghormati satu dengan lainnya, sehingga dengannya kita tidak menjadi elit yang ditonton dan dinilai oleh masyarakat bahwa telah terjadi friksi, telah terjadi berbagai hal yang negatif di dalamnya. Dan harapan ini tentunya akan memberikan energi bagi saudara-saudara sekalian, Desa dan BPD untuk terus bertindak baik menjalankan roda pemerintahan itu secara lebih baik di desa. Yang berikut Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga tahu bahwa dalam hari-hari ini nanti tanggal 22 itu sudah ada penetapan ya pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Yang ingin saya sampaikan bahwa kepala desa ya, dan aparatnya BPD juga harus menjadi pionir di dalamnya untuk membangun suasana damai, riang gembira, tanpa intimidasi, tanpa berbagai hal yang membuat rakyat menjadi tertekan untuk barang berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya 3 pasangan calon ini adalah putra-putra terbaik seperti itu, yang telah melalui tahapan demi tahapan. Track recordnya semua sudah ada, dan tidak ada yang menyatakan ini incumbent ini tidak ada. Semua kita sudah, ya, dimulai dengan Mulini Pekuali pernah menjadi wakil bupati dengan berpasangan dengan Pak Gio Pilio 2015-2020. Yonatan Hani sudah 10 tahun menjadi anggota DPRD. Apa yang dikerjakan, apa yang diperjuangkan sudah Bapak Ibu tahu. Pak David Malawadu pernah menjadi anggota DPRD provinsi, pernah menjadi wakil bupati berpasangan dengan Christopher Frey 2020-2025. Umudata pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Franky Rangamani, seorang birokrat, pernah menjadi camat, pernah menjadi kepala bagian, pernah menjadi kepala dinas 24 tahun melawan Buana. Hari ini umur 47 tahun mundur dari pejabat struktural tanpa pensiun, maju menjadi wakilnya Christopher Frey. Christopher Frey birokrasi 3,5 tahun memimpin di Sumba Timur dan hari ini masih menjadi bupati Sumba Timur. Tetapi satu hal bukan ini saudara-saudara yang saya maksudkan. Tetapi yang saya maksudkan adalah pilihlah sesuai hati nurani, supaya siapapun yang terpilih legitimasinya secara struktural dipertanggungjawabkan dan legitimasi secara kultural dapat diterima meluas oleh rakyat Sumba Timur. Oleh itu, saya berharap dengan sungguh angguhan keutamaan negara, mohon maaf tadi saya harus menyampaikan dalam bahasa ibu supaya lebih dekat dengan teman-teman kita saya. Angguhan keutamaan negara, tanah rumah batu mulih, mamabil batu baka kumandaku, la ilodian. Jaka jaya una, malang wangu ke, karena jaka jaya una. Lalu tayo berdua huteng aku kau jadi ama kuna jaka dan ini ke una hamutuna. Napapada mi landiha, malang wangu karena di jaka jaya lang kana kuna nampak pemalatalari, nampak dua laku lalu kata pelaku pada tahu. Tapi jaka dua itu kenapa pun tahu na pun lalu ya pun jaka jaya pada nganda ke jaka wada wakati kita mengaku dalam pemilu wong kualifikasi Tuhan kita. Terakhir saya mau sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian sebelum saya mengakhiri sambutan ini bahwa saya akan cuti 58 hari untuk kampanye. Mulai tanggal 25 September sampai 23 November cuti. Setelah itu aktif kembali di 23 November sampai dengan dilantiknya pejabat yang terpilih di Pilkada 27 November. Pesannya adalah bahwa
boleh saya cuti, tetapi suasana batin kita tetap menjadi orang-orang yang terus memelihara rasa persaudaraan, tali silaturahmi, hubungan sosial nasional, di mana kita punya irisan yang sama bahwa melayani masyarakat yang penuh sukacita dengan baik itu adalah panggilan tugas kita masing-masing. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan hari ini berkat untuk kita semua, dan atas nama pribadi saya Christopher Brian dan Marliati Simanjuntak dan anak saya, masyarakat Sumber Timur dan pemerintah Kabupaten Sumber Timur menyampaikan selamat kepada 138 kepala desa yang dikukuhkan dari 6 tahun menjadi 8 tahun dan BPT untuk 140 desa di Kabupaten Sumber Timur. Tuhan terus akan memberkati kita dan yakinlah berjalan bersama Tuhan tidak akan mengecewakan dan kita adalah orang-orang yang dipilih. Demikian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Rahayu. Salam kita semua.